Mereka disegel oleh kekuatan Raja Dewa. Dan Putra Baize sangat marah sekarang. Tidak lebih dari mengandalkan kontrak surga untuk menekan kekuatan Tao. Tetapi bahkan Putra Baize tidak ingin memusnahkan kekuatan Raja Dewa sekarang. Pesona dan arogan. Kontrak surga hanya untuk sementara membubarkan kekuatan Raja Dewa. Tetapi masih sulit untuk sepenuhnya dilenyapkan. Bahkan berbicara, Raja Dewa hanya memperhatikan hal-hal yang diimplikasikan oleh boneka baru-baru ini agar untuk mentolerir Putra Baize. Jika tidak, Raja Dewa mereka juga dapat menolak hukuman surga dan memberitahu Putra Baize bahwa kali ini berbeda. Anak Baize, kenapa kamu tidak melakukannya? Aku tidak menyangka kamu benar-benar bisa melawan kami dengan orang-orang ini. Mereka semua melihatmu. Jika kamu tidak berani membunuh para elf, mereka tidak tahan menyakiti mereka. Qin Yichen dan Hua Daoru tercengang sekaligus. Ekspresi mereka tidak pasti. Dan para elf bukan hanya saudara dan saudari Bai Guanxing. Itu sama untuk mereka. Dan bahkan Yao Yuekong dan Putri Wenxing tidak bisa menyakiti para elf. Setan dan iblis seperti momok di dunia. Dan kekuatan mereka mungkin tidak menghancurkan bumi. Tetapi hari ini Putra Baize bingung dan tidak berani bertindak gegabah. Saya melihat Bai Guanxing memegang senjata kekaisaran Bihai dengan erat. Dan sepertinya ada air mata yang bersinar di matanya. Menatap wanita elf yang terus menghindar. Itu adalah perbudakan saudara-saudaranya. Dan sakit hati yang membuat senjata kekaisaran di tangannya gemetar dan tidak stabil. Serahkan setengah dari elf. Kita akan pergi sekarang. Bai Guanxing menyerah. Dia tidak bisa bergerak. Dia memang memiliki kelemahan. Tapi adegan ini membuat hantu dan hantu itu akhirnya tertawa terbahak-bahak. Putra Baize benar-benar ditanam di tangan mereka berempat yang tidak memenuhi syarat untuk menandatangani kontrak surga. Tuan Bai, apakah Anda meminta seorang budak? Jika Anda bertanya, Anda harus berperilaku seperti meminta. 5. Apakah kamu layak? Keluar sekarang. Putra Baize, apalagi kami tidak mengingatkanmu. Kami di sini. Tetapi ada Raja Dewa di belakang. Kamu tidak cukup baik untuk dibicarakan. Melihat Yun memegang Night Elf dengan erat, menggunakan tubuhnya untuk memblokir di depannya. Memblokir semua vital. Ini bisa membuatnya tertawa liar dan tidak bermoral. Tiba-tiba, tawa itu berakhir dengan tiba-tiba, digantikan oleh dengusan kejutan yang menyakitkan. Ledakan. Tanda seru. Ancam aku. Jangan bicara tentangmu. Raja Malam Abadi ada di sini. Dan aku tidak berani memainkan set ini denganku. Tanda seru. Melihat Bai Guanxing, yang masih tidak mau menyerah. Tetapi harus menyerah. Wajahnya langsung menjadi sangat marah. Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Mereka sudah tahu sejak lama bahwa Brother Stargazer menunjukkannya. Hanya ingin musuh melihatnya. Tapi mereka tidak menyangka bahwa serangan Bai Guanxing begitu menentukan dan ganas. Peri malam digunakan sebagai perisai. Dan serangan Bai Guanxing langsung menembus hati peri malam. Dan kemudian tidak berkurang dengan ganas, menembus bagian belakang peri malam. Qian tidak menyangka bahwa dia akan terluka parah. Dan Qin Yichen tidak menyangka bahwa saudara Stargazer langsung menembus jantung peri malam itu. Kamu gila. Tanda seru. Peri itu juga mengejang kesakitan. Dia sepertinya menangis. Dia tidak menyangka bahwa suatu hari, dia akan menghadapi pedang klan Bais. Dia lebih seperti memohon agar Putra Bais membantunya membebaskan. Saya melihat Bai Guanxing mengatupkan giginya, napasnya bergetar, dan tembakan itu sepertinya menembus jantungnya. Tetapi dia masih kejam, mencekik elf di depannya, menyeretnya di sepanjang tombak, dan menyeretnya di depannya. Di artefak kekaisaran Bihai, ada darah elf. Darah elf tidak lagi secerdas dan suci seperti dulu, tapi masih sangat mempesona. Hati tertusuk, dan jantung hancur di sepanjang jalan di sepanjang tombak. Sungguh menyakitkan. Qin Yichen tidak menyangka Bai Guanxing begitu kejam. Bai Guanxing tidak ingin begitu kejam, tapi dia hanya bisa melakukan ini untuk menghindari kelemahannya. Dia memegang peri malam di tangannya, hati yang terakhir telah tertusuk, dan melalui hati yang berdarah, dia bisa melihat hati yang tertusuk dan membusuk. Bai Guanxing menggertakkan giginya, jari-jarinya menusuk langsung ke luka hati elf. Dia secara pribadi harus menyentuh kabut malam yang membuat hati elf membusuk. Pada saat itu, Bai Guanxing menutup matanya, peri di tangannya gemetar, tetapi dia harus membuat dirinya sedingin salju. Akhirnya ketemu. Tidak butuh beberapa napas, tapi itu sangat lama untuk Qin Yichen. Ketika Bai Guanxing membuka matanya di sini, mata putih dan biru itu penuh dengan mata yang menatap. Qin Yichen telah melihat tatapan itu. Pada saat itu, ketika Raja Dewa Yueyin menekan mereka semua di Tanah Suci Bulan Iblis, tetapi mengancam Qin Yichen dengan Wen Tiangwan, Bai Guanxing menunjukkan tatapan seperti itu. Rekan klanku, terangkan malam untukku. Di malam yang gelap, ada harta elf. Harta yang tidak bisa diambil oleh Raja Dewa. Bai Guanxing bergumam, dan gumaman ini berangsur-angsur menjadi lebih keras. Dia memegang jari yang patah dari klan elf dengan erat di tangannya, dan jari yang patah itu berlumuran darah elf. Di bagian terdalam malam, itu ada. Klanku, adikku, bimbing mereka jalan.
Mereka akan mendapatkan kembali harta elf. Tiba-tiba, Bai Guanxing mengangkat elfnya dan memotong jari-jarinya, dan kemudian menatap Qin Yichan dengan mata dingin. Tinggalkan langit bulan, semuanya pergi. Ambil kembali harta elf. Qin Yichan terkejut. Baru saat itulah dia ingat bahwa mereka datang ke Tanah Malam Abadi untuk meminta sesuatu untuk para elf. Membunuh monster hanya karena mereka memblokir mereka. Tetapi tujuan dari perjalanan ini bukan untuk membunuh monster. Tanah Malam Abadi adalah bekas kampung halaman para elf. Tapi sulit bagi Bai Guanxing untuk mengambilnya kembali sekarang. Jika dia ingin memurnikan Tanah Malam Abadi, itu sama dengan menghapus jalan yang ditinggalkan oleh Raja Dewa Malam Abadi. Sangat sulit baginya sekarang. Namun, dia membakar pohon elf, membakar tulang-tulang para roh kepahlawanan itu, dengan cara lain, agar mereka bisa menemani klan mereka selamanya. Dan di kedalaman elf, ada harta elf, yaitu harta yang dikumpulkan, di penjara, dan disegel oleh Raja Malam Abadi sebagai piala. Itu seharusnya harta mereka. Kondensasi. Tanda seru. Pada saat itu, Bai Guanxing memeluk peri dan menginjak tanah tiba-tiba, dan melihat darah yang telah dia tumpahkan sebelumnya tiba-tiba berubah menjadi rantai, yang seperti naga pemutar bintang, menembus setiap sudut kuil. Putra Baize, kamu. Hantu itu tiba-tiba mencekik artefak Kaisar Bihai. Pada saat ini wajah monster hantu itu tiba-tiba berubah. Mereka tahu bahwa para elf masih memiliki harta, yang merupakan harta rampasan Raja Dewa. Tetapi mereka tidak menyangka Bai Guanxing akan benar-benar berani menyentuhnya. Hanya mengandalkan camilan sampah yang dibawa Bai Guanxing bersamanya, yaitu mati. Mereka hanya dibawa komando Raja Dewa, pion tanpa nama yang bahkan tidak memiliki kontrak dengan surga. Tetapi kekuatan Raja Dewa tidak dapat diganggu oleh semut-semut ini. Bai Guanxing, kamu mengirim mereka ke kematian. Kamu sendiri juga mencari kematian. Yan melihat darah suci putih dan biru yang terkondensasi menjadi formasi di kakinya. Dengan darah sebagai formasi, dia bisa merasakan kekuatan formasi ini. Selama darahnya tidak kering, akan sulit bagi mereka untuk tinggalkan formasi ini. Ini untuk menjebak mereka di sini dan membiarkan semut-semut itu mengingini rampasan Raja Allah. Tetapi dengan kata lain, selama Bai Guanxing terbunuh dan darahnya terkuras, itu sudah cukup untuk menghancurkan formasi. Kamu ingin memberi mereka ratu? Apakah kamu ingin mereka mati? Kamu ingin membagi mereka? Mereka akan mati di bagian terdalam malam. Adapun kamu, kami berempat yang benar-benar berpikir bisa hentikan kami.